Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas di pagi yang cerah ini. Baik, pada kesempatan kali ini, Saudara Nesia akan melanjutkan pembelajaran Hirodori, yaitu memasuki bab ke-14, part pertama. Nah, buku Hirodori ini digunakan buat teman-teman nih yang ingin mengikuti tes JFT ya, ataupun yang ingin bekerja di Jepang, yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, untuk meningkatkan skill, menambah pengetahuan tentang bahasa Jepang, tempat yang sangat ideal ya untuk kita belajar. Nah, baik tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke materinya. Baik, kendunya. Diharapkan teman-teman setelah mempelajari materi ini, teman-teman mampu menelepon tempat kerja untuk menyampaikan perihal tidak masuk kerja atau keterlambatan. Nah, biasanya kan kalau kita bekerja ada saja ya halangan, rintangan yang membuat kita ini bisa tidak masuk kerja atau terlambat masuk kerja. Nah, di sini kita akan mengulik nih bagaimana cara menelepon ke tempat kerja ya untuk menyampaikan perihal tidak masuk kerja ataupun keterlambatan. 4 orang berikut menelepon kantor mereka untuk mengabarkan keterlambatan atau tidak bekerja. Mengapa mereka menelepon? Tuliskan A jika terlambat dan tuliskan B jika tidak masuk kerja. Nah, ini chikoku. Chikoku itu artinya terlambat ya. Kalau yasumi artinya tidak masuk kerja ya. Baik, kita dengarkan audio. 1、はい、北浦和フーズです。もしもし、アニサです。ああ、アニサさすみません。家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで、少し遅れます。ん。ああ、わかりました。おはようございます。遅くなって申し訳ありません。Lalu yang kedua. 2、もしもし、ミゲルです。ああ、ミゲルさん。今、バスの中です。道が混んでいて、全然動きません。そうですか。すみませんが、今日は遅くなりそうです。皆さんに伝えてください。わかりました。Baik, yang ketiga. 3、不縁です。昨日から咳がひどくて、これから病院に行きます。それで、少し遅刻します。わかりました。また後で連絡します。Yang keempat. 4、おはようございます。王です。田村です。王さん、どうしましたか？熱があります。それで、今日は一日休みたいんですが。そうですか。わかりました。ゆっくり休んでください。昨日は休んですみませんでした。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Ya, selanjutnya simaklah sekali lagi apakah alasannya. Pilihlah jawaban dari A sampai F. Pertama, kita lihat dulu yang A ya. Michiga konde iru atau Michiga konde imas. Lalu lintasnya padat atau macet. Lalu yang B, sekiga hidoi. Batuknya parah ya, batuk parah. Yang C, netsuga aru. Demam. Yang D, saifu wo wasurera ya, wasuremasta ya, wasureta. Saifu wo wasureta. Lupa membawa dompet.
Byoing ni iku, pergi ke rumah sakit. Lalu ie ni kairu, pulang ke rumah. Kita dengarkan lagi ya. Untuk audionya, silakan teman-teman pilih dari A sampai F, apakah alasannya. 1、はい、北浦和フーズです。もしもし、アニサです。ああ、アニサさん。すみません。家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで、少し遅れます。ああ、わかりました。おはようございます。遅くなって申し訳ありません。Baik, yang kedua. 2、もしもし、ミゲルです。ああ、ミゲルさん。今、バスの中です。道が混んでいて、全然動きません。そうですか。すみませんが、今日は遅くなりそうです。皆さんに伝えてください。わかりました。Baik, yang ketiga. 3、不縁です。昨日から咳がひどくて、これから病院に行きます。それで、少し遅刻します。わかりました。また後で連絡します。Yang keempat. 4、おはようございます。王です。田村です。王さん、どうしましたか？熱があります。それで、今日は一日休みたいんですが。そうですか。わかりました。ゆっくり休んでください。昨日は休んですみませんでした。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Perhatikan kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi. Nah, ini adalah daftar kosakata. Korekara, sekarang, atau setelah ini. Osoku naru, yang artinya adalah terlambat. Minasang, minasang semua orang. Staeru, menyampaikan. Atode, nanti. Chikoku, terlambat. Moshiwake arimasen. Saya mohon maaf. Nah, ini adalah bahasa di perkantoran ya. Kalau misalnya bahasa untuk sehari-hari, kita bisa mengucapkan sumimasen atau gomen nasai, seperti itu ya. Nanti dilihat lagi nih situasinya ya, seperti itu. Simak audio lalu isi bagian yang digaris bawahi ini. Silakan untuk minasang persiapkan kertasnya dan alat tulisnya ya. Kita dengarkan audionya. 家に財布を忘れました。これから取りに帰ります。それで、少し遅れます。道が混んでいて、全然動きません。昨日から咳がひどくて、これから病院に行きます。それで、少し遅刻します。おはようございます。遅くなって申し訳ありません。昨日は休んですみませんでした。Baik, apa kosakata yang diisi di garis bawah ini? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya adalah bumpo, yaitu pola kalimat. Kata benda D, lalu kata sifat na, D, kata sifat I, kute, dan kata kerja bentuk T.
Ini menjelaskan tentang penyebab atau alasan. Kita lihat contohnya ya. Michi ga kondeite, zenzen ugokimasen. Lalu lintasnya padat dan sama sekali tidak bergerak. Nah, karena penyebabnya tidak bergerak ya, Michiga ya, jalannya padat, karena jalannya padat, menyebabkan Zengzeng Ugokimasen tidak bisa bergerak. Jadi D, T, T ini adalah untuk menyebutkan penyebab atau alasan. Lalu yang kedua, Kino wa yasunde sumimasen deshita. Saya mohon maaf karena kemarin mengambil cuti. Ketika menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, digunakan pola nani-nani de atau te. Berdasarkan hubungan makna kalimat yang berada di depan dan belakang, ada kalanya kalimat depan merupakan penyebab atau alasan dari kalimat belakang. Nah, jadi T, D ini adalah menggabungkan dua kalimat. Pada bab 7 telah dipelajari contoh pola nani-nani de atau T, nani-nani, yang merupakan kata benda dan kata kerja. Pada bab ini dibagi lagi berdasarkan penggunaan pada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Nah, di sini lebih lengkap lagi ya, karena ada penjelasan mengenai kata sifat i dan kata sifat na ya. Pada penggunaan kata benda nani-nani de pada jiko de menunjukkan sebab atau alasan ya. Jiko itu artinya adalah kecelakaan ya. Lalu pada penggunaan dengan kata sifat na menjadi de seperti shigoto ga taihen de. Lalu pada penggunaan kata sifat i menjadi kute seperti karada no guai ga warukute. Nah, jadi kalau kata sifat na menggunakan de, kata sifat i menggunakan kute. Kalau kata sifat na dan kata benda sebagian besar sama ya untuk perubahannya ya. Pada penggunaan kata kerja digunakan bentuk te. Penggunaan bentuk nani-nani DIT seperti pada contoh Michi ga kondeite merupakan perubahan dari bentuk kata kerja teiru. Dari frase Michi ga kondeiru menjadi bentuk kata kerja TIT ya. Nah, kalau kondeiru, nani-nani deiru ini yang artinya sedang ya. Kejadiannya sedang berlangsung. Nah, karena kita akan menggabungkan dengan kalimat lain, maka diubahlah menjadi TIT ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari sini ya. Pada pemakaian seperti contoh di atas, pola ini kadang juga digunakan seperti permintaan maaf dengan menyatakan alasan. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Jiko de densha ga okorete imasu. Keretanya terlambat karena ada kecelakaan. Michi ga fukujatsu de yoku wakarimasen. Saya tersesat atau tersasar ya karena jalanannya ruwet. Lalu Kino kara seki ga hidokute. Kore kara byouin ni ikimasu. Saya akan ke rumah sakit karena sejak kemarin batuk parah. Natsu ga atte kaisha o yasumimashita. Saya tidak masuk kantor karena demam. Yang selanjutnya adalah kalimat ya, kalimat sorede. Nah, ini sorede ini apa? Kita bahas ya. Kore kara byouin ni ikimasu. Sorede sukoshi chikoku shimasu. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Karena itu, saya akan sedikit terlambat. Berikut merupakan ungkapan untuk
menyampaikan sebab atau alasan. Konjungsi ya, konjungsi sorede yang menunjukkan hubungan antara kalimat di depan dan kalimat di belakang. Kalimat satu menunjukkan sebab atau alasan dari kalimat kedua. Kita contohnya ya. Ie ni saifu wo wasoremashita. Kore kara tori ni kaerimasu. Sore de sokoshi okuremasu. Dompet saya tertinggal di rumah. Sekarang saya akan kembali ke rumah untuk mengambilnya. Sore de, karena itu, saya datang agak terlambat. Sumimasen, kino kara netsu go arimasu. Sore de, kyou wa ichinichi yasumitai desu ga. Maaf, saya demam sejak kemarin karena itu saya izin tidak masuk hari ini. Wakarimashita, odaiji ni. Nah, ya, baik saya mengerti. Semoga lekas sembuh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman teman yang lain gitu ya mengatakan ke temannya, wah saya sakit nih, saya izin tidak masuk ya. Nah, kalau misalnya kita mau mendoakan ya semoga lekas sembuh, kita bisa menyebutkan atau mengatakan odaijini ya. Yang selanjutnya, Ayu menelepon untuk mengabarkan keterlambatan atau tidak dapat masuk kerja. Nah, ini kita lihat ya, ini ada Aiga Warui, kondisi buruk. Nah, silakan teman-teman ubah kata ya, kata yang ada di kotak putih ini dengan kosakata yang teman-teman miliki. Kita dengarkan audionya sambil lakukan shadowing ya. もしもし、不縁です。あ、フエンさん。咳がひどくて、病院に行きます。それで、少し遅れます。そうですか。皆さんに伝えてください。わかりました。遅れてすみません。 Baik, yang kedua. もしもし、不縁です。あ、フエンさん。熱があります。それで、今日は一日休みたいんですが、そうですか。皆さんに伝えてください。わかりました。昨日は休んですみませんでした。 Baik, yang selanjutnya kendunya diharapkan teman-teman mampu meminta izin kepada orang di sekitar atau rekan kerja jika akan meninggalkan tempat kerja. 4 orang berikut berbicara dengan rekan kerjanya. Mereka meminta izin untuk melakukan apa? Pilihlah jawaban dari A sampai D. Ini kita lihat dulu ya kosakatanya. Yang A, oinori ni iku. Artinya sholat. Tabako su, merokok. Nomimono kau, membeli minuman. Toire ni iku, pergi ke toilet. Nah, silakan teman-teman dengarkan ya. 1、ちょっとトイレに行ってきてもいいですか？どうぞ。 Baik, yang kedua. 2、ちょっと飲み物を買ってきてもいいですか？今？後にして。 Baik, yang ketiga. 3、じゃあ、今から休憩。ちょっと外でタバコを吸ってきてもいいですか？ああ、いいよ。Baik, yang keempat. 4、すみません。今、お祈りに行ってもいいですか？15分で戻ります。わかりました。 Baik, kira-kira donna koto. Nah, hal apa yang mereka minta ya untuk izin? Izin melakukan apa ya? Dan ini adalah jawaban. Apakah rekan kerjanya mengizinkan? Tulislah
maru atau lingkaran jika diizinkan, dan tuliskan batsu jika tidak diizinkan. Kita dengarkan lagi audionya ya. Mereka mengizinkan atau tidak. 1、ちょっとトイレに行ってきてもいいですか？どうぞ。Baik, yang kedua. 2、ちょっと飲み物を買ってきてもいいですか？え？今？後にして。Yang ketiga. 3、じゃあ、今から休憩。ちょっと外でタバコを吸ってきてもいいですか？ああ、いいよ。Yang keempat. 4、すみません。今、お祈りに行ってもいいですか？15分で戻ります。わかりました。Baik, ini adalah jawabannya. Perhatikan kata-kata berikut, lalu simaklah sekali lagi. QK, QK suruh, rehat atau istirahat sejenak. Modoru atau modorimasu, kembali. Simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini ya. トイレに行ってきてもいいですか？飲み物を買ってきてもいいですか？外でタバコを吸ってきてもいいですか？今、お祈りに行ってもいいですか？ Apa jawabannya? Dan ini adalah jawaban. Kita akan membahas mengenai pola kalimat kata kerja temo ii desu ka? Toire ni itte kitemo ii desu ka? Bolehkah saya permisi ke toilet? Berikut merupakan ungkapan untuk meminta izin. Nah, jadi meminta izin menggunakan kata kerja bentuk te mo ii desu ka? Pola ini disambungkan dengan kata kerja bentuk te. Ketika memberikan izin sebagai respon dari ungkapan ini, kita dapat mengatakan dozo, silahkan. Baik, saya mengerti atau wakarimashita. Tentu saja boleh, ii desu yo, dan lain-lain. Kita lihat contohnya ya. Chotto kyukei shite mo ii desu ka? Maaf, bolehkah saya beristirahat sebentar? Dozo. Chotto susumu shite mo ii desu ka? Maaf, bolehkah saya bertanya? Sumimasen ga? Atau ni shite moraimasen ka? Maaf, bisakah nanti saja bertanyanya? Seperti itu ya. Baik, untuk bab ke-14 part pertama sudah selesai. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembelajaran dari Soronesia berikutnya. Minasan, mata nih.